mendirikan Lontara dan itu komunitas pertama baca aku, Lontara. Yang Oh sama-sama iya. kita inisiasi ini kan, Iya sama-sama kita benar-benar. rintis ini gitu kan. Nah, jadi setelah Lontara kita juga sama masuk ke Robusta. Bentuk komunitas itu kan agendanya harus jelas ya. Kamu berkaca-kaca. Jangan nangis dong, udah nahan ini. Iya kan? Tapi selama kita jadi inisiator itu benar-benar perjuangannya tuh luar biasa Iya, ya. betul. Sampai ada di titik kamu tuh udah mau nyerah, kayak Iya. udah deh aku mau out aja deh gitu kan. Pengen Seru juga banget, nih. Iya, seru banget ya mereka-mereka yang di Jakarta ini kan Iya. suka piknik ya, piknik sambil baca buku terus. Hai semua, aku Fatih dari @fatimoin. Aku Ai dari @imfullybook. Selamat datang di Podcast BTS, Bukis Talk Show. Jadi kan ini kan kita bisa dibilang udah beberapa tahun ini bergelut di dunia bookstagram. Kamu ya terutama kan udah dari 2017 ya? Ya sekitar 2017 akhir tahun. Dan nggak menutup kemungkinan ya, bahkan banyak ya terjadi sama kita juga sejak kita mulai jadi bookstagram. Itu kan lingkup pergaulan kita jadi semakin luas. Dan akhirnya secara nggak direncanakan akhirnya kita bergabung atau bahkan membuat komunitas itu. Kamu sendiri, kita kan ini sekarang udah berada di satu komunitas ya, bahkan sama-sama jadi pendiri komunitas bookstagram di Makassar. Sebelumnya pernah nggak ikut komunitas-komunitas gitu? Sebelumnya sih kalau dibilang ikut komunitas nggak pernah sih ya. Memang baru-baru belakangan ini yang komunitas yang aku nggak yakin. Intinya di belakangan ini itu setahun 2 tahun, pokoknya di pandemi itu aku berkomunitas. Oh iya, aku ikut BookTube. Oh iya, BookTube itu kamu komunitas. Dari awal udah nge-BookTube ya? Iya, dari awal aku udah nge-BookTube gitu kan. Dan sebelum ke komunitas bookstagram atau komunitas baca, aku emang lebih ke komunitas BookTube. Jadi di sana kita sharing-sharing video-video. Dari situ awalnya gitu kan. Nah, hingga hingga kesini tuh udah banyak rame bookstagram yang mendirikan komunitas baca. Nah, dari situ pertama sebenarnya nggak ada, emang pada saat itu kita sama-sama mendirikan Lontara dan itu komunitas pertama baca Lontara. Yang sama-sama kita inisiasi ini kan, sama-sama kita rintis ini gitu kan. Nah, jadi setelah Lontara kita juga sama masuk ke Robusta. Jadi kayaknya itu aja. Terus aku juga masuk ke buku berjalan, komunitas buku berjalan. Sama Bu Ibu baca. Sama itu satu lagi tuh Klub Buku Setengah 7. Iya, itu kita satu iya benar-benar itu kan satu komunitas. Itu online, kebanyakan online yang mereka ya. Kayak komunitas Setengah 7 kan online basisnya. Robusta juga online, terus buku berjalan juga online. Tapi kadang biasa offline sih mereka juga, tapi para mereka aja. Nah, ini nih yang Lontara ini, karena kebetulan memang basicnya Lontara itu adalah komunitas bookstagram dan memang kita berdua kebetulan inisiatornya. Nah, betul. Sebelum kita melangkah bagaimana sih penting kita ini dulu ya, perkenalan dulu. Kenapa kita mau mendirikan Lontara ini, komunitas ini? Karena kan kamu juga salah satu inisiatornya ya, gitu kan. Berawal dari mana? Sebelum kita melangkah ke penting gak sih kita berkomunitas, kita kenalan dulu deh Lontara itu komunitas apa, dan dari awalnya tuh sehingga Lontara dibentuk itu bagaimana? Jadi sebenarnya ini mungkin pernah kita bahas juga ya beberapa kali ya. Tapi di YouTube baru pertama kali kita mau bahas tentang komunitas ini lebih dalam gitu ya, mulai dari kapan berdirinya. Nah, sebenarnya tuh kita dari awal nggak ada niatan bikin komunitas kan? Iya sih, betul. Pokoknya sesimpel rencana awal tuh cuman mau piknik. Ya. Ingat kan? Kamu yang pertama ngajakin. Iya, aku yang ngajakin karena aku merasa kayak ya ampun, pengen seru juga banget, nih. Iya, seru banget ya mereka-mereka yang di Jakarta ini kan suka piknik ya, piknik sambil baca buku. Terus kayak waktu itu sebelum ada Lontara, aku sendiri kan nggak tahu ada berapa banyak sih bookstagram yang di Makassar.
Yes. Aku nggak tahu gitu. Jadi kayak dulu tuh bener-bener mau ngajakin piknik juga mau ngajak siapa gitu, karena aku nggak tahu ada siapa aja nih yang asalnya dari Makassar gitu. Sampai kemudian kita ketemu kan, terus akhirnya kan karena kita ketemu udah langsung klop nih kan. Udah sefrekuensi emang sih. Langsung sefrekuensi gitu. Jadi kayak obrolan yang tadinya tuh cuman ada di rencanaku aja, kayak di angan-anganku gitu, kayak aku pengen banget juga piknik gitu sama teman baca gitu kan. Akhirnya aku ngajakin kan waktu itu. Iya. Piknik yuk, piknik, gitu kan. Yuk piknik yuk, ajakin. Terus kamu yang bilang ya, oh ya udah nanti ajakin Cika juga sama Fikria. Karena awalnya sebenarnya kita berdua doang kan. Iya, kita berdua. Kita berdua aja deh. Gini. Ajakin tuh si Cika sama Fikria gitu. Terus akhirnya langsung kamu sih yang bilang. Iya, kamu yang bilang. Kita ke WA buat grup dan kumpulkan semua bookstagrammer Makassar. Akhirnya kita jadi kayak jadi MLM, nyari anggota kan saat itu. Iya, ya ampun, ngajakin satu-satu mau nggak masuk. Iya, ngajakin teman-teman yang sekiranya kita emang tahu bahwa domisilinya tuh di Makassar atau enggak di Sulawesi Selatan gitu kan. Mau masuk nggak, ini kita ada grup gini WA pembaca bookstagram ya, terutama di yang tinggalnya itu di Makassar atau Sulawesi Selatan gitu. Akhirnya kan pada banyak tuh yang mau masuk. Ternyata banyak. Aku juga kaget. Iya. Bahkan kayak aku nggak berekspektasi itu akan lebih dari 10 orang atau bahkan 5 orang gitu. Bener-bener. Karena aku taunya yang banyak tuh kan pembaca-pembacanya yang banyak dan kelihatan ya. Karena kalau pembaca tuh sebenarnya banyak, cuman seringnya nggak kelihatan. Iya, ya kan? benar. Tapi ketika udah berkomunitas, barulah kita tahu bahwa orang ini tuh sebenarnya pembaca gitu kan. Dan pada saat itu karena kita belum berkomunitas nih, jadi masih individu-individu aja, jadi merasanya tuh kita masih sendiri kan. Benar. Sampai akhirnya kayak oh ya udah deh, kan ada Cika, ada Fikria, ada siapa lagi ya kira-kira. Akhirnya setelah ngumpulin ucuk akhirnya tuh jadi 30-40-an orang, 30-an orang. Nah terus akhirnya agenda piknik itu dilemparlah di grup kan. Iya. Kita ini yuk piknik seru-seruan. Tapi karena memang pada kenyataannya lebih banyak yang domisilinya tuh di luar kota Makassar, jadi emang agak sulit ya kalau mau kumpul offline gitu. Tapi waktu itu akhirnya kita ada ber-8 orang ya kalau nggak salah ya. Ada 8 apa 9 sih? 8 ya kalau nggak salah ya. Nah akhirnya pada saat itu pikniklah kita ber-8. Yes, betul. Terus waktu itu aku langsung kepikiran aja, dan memang waktu itu kayaknya aku udah mulai coret-coret deh, kayaknya kalau kita bikin komunitas atau klub buku atau grup yang proper ada namanya gitu. Dulu tuh mikirnya sesimpel kita ini perkumpulan ini harus ada namanya. Iya benar. Gitu kan, ada Instagramnya, ada namanya gitu. Karena kalau misalkan ke depannya kita mau berkegiatan terus nggak ada namanya kan bingung juga ya. Iya. Individunya terlalu banyak gitu, ada terlalu banyak nama gitu. Jadi kayak akhirnya kita obrolin pas pertemuan offline itu, pas piknik itu. Iya. Terus pas kita udah pulang dari piknik itu, kita lempar lagi ke grup gede di WA. Gimana nih kalau misalkan kita bikin komunitas aja, komunitas bookstagram. Kebetulan kan memang kayaknya bookstagram ini masih sangat-sangat awam dikenali ya di Makassar ya. Aku ingat banget waktu itu kita ngisi acara di MIWF dan banyak yang nggak tahu. Ternyata banyak yang belum tahu bookstagram itu. Nah terus akhirnya kayak ya udah terbentuklah komunitas ya. Ini gitu, komunitas Lontara gitu. Dan itu tanggal terbentuknya ya pada saat tanggal pertama kali kita ketemu semua gitu, yang piknik itu ya 25 Juni. Iya 2023 kan baru tahunan kan. Iya 2023 ya. Iya benar. Kayak rasanya tuh baru kemarin gitu ya. Sebetulnya gini loh, mengenai komunitas ini, komunitas itu pasti banyak banget peluang untuk kita bisa masuk ke komunitas manapun. Iya benar. Komunitas buku ya dalam konteksnya, karena kita ini Instagram bookstagram gitu kan. Iya. Ada banyak banget klub buku online gitu yang bisa kita join gitu, karena selalu ada pertemuan atau diskusi buku online-nya. Tapi ketika offline, nah ini yang PR sih menurutku, karena memang nggak bisa dipungkiri effortnya harus lebih kan kalau kita mau ada pertemuan offline, apalagi kalau dalam
bentuk komunitas itu kan agendanya harus jelas ya. Yes. Kayak visi misi komunitasnya apa, kita mau ngapain aja nih sampai punya ide untuk membangun sebuah komunitas. Karena komunitas kan kalau nggak ada tujuannya ya untuk apa, cuma kumpul-kumpul nggak jelas aja kan. Akhirnya kayak ya udah gitu, karena kebetulan kita berdua ada inisiator, ya udah kita juga jadi penggerak ya, sekaligus jadi penggerak bikin agenda-agenda bulanan gitu kan. Tapi selama kita jadi inisiator itu benar-benar perjuangannya tuh luar biasa ya. Betul. Sampai ada di titik kamu tuh udah mau nyerah, kayak udah deh aku mau out aja deh gitu kan. Terus kayak kayak kita sama-sama tuh ya kayak duh capek banget di grup juga kadang ya begitulah ya, memang berkomunitas ada mungkin yang tidak aktif dan ada yang aktif. Betul. Ya itulah dia struggle-nya kita, itulah tantangannya kita berjuang di situ dan menguras tenaga otak, pikiran. Karena kita harus menyumbang ide apa nih yang bagus ini biar teman-teman yang lain bisa ikutan banyak. Karena kadang di awal-awal itu kan kita diskusi online itu masih 5 orang doang, sepi. Tapi makin kesini alhamdulillah udah banyak yang bisa join dan kayak mereka tuh udah antusias gitu ya kan. Apalagi sekarang ini kita punya banyak program nih gitu kan. Jadi kayak bener-bener itu hampir setahun belakang ini kebetulan kita juga udah anniversary yang pertama kan 1 tahun. Betul. Kita anniversary 1 tahun, kita ngerayain sambil potong kue, terus udah tukar kado. Itu bener-bener seru banget. Itu pengalaman yang seru banget dan kayak ya ampun seneng banget gitu, karena euforianya seneng bener. Kita nggak menyangka bisa survive karena kayak kalau ibaratnya dibilang terseok-seok mengurus tuh beneran terseok. Kayak kita berangkat. Iya bener banget. Ya kan, kayak apa ya kita nggak menyalahkan pihak manapun sebetulnya, karena pada realitanya memang orang-orang kan punya prioritas masing-masing. Nah, kita nggak bisa maksa ya. Betul, ada kesibukannya. Kita pun juga pasti punya kesibukan loh, benar. Makanya untuk sampai ke titik ini, walaupun mungkin bagi sebagian orang tuh setahun tuh masih bentar banget, tapi untuk kita yang menjadi pengelola ya, penggerak inisiator juga, benar. Setahun itu kayak memang kayak tiba-tiba udah setahun aja, tapi kalau dilihat ke belakang tuh proses sampai menjadi setahun ini tuh luar biasa banget, naik turunnya banyak hal yang manis kita dapat. Betul. Banyak juga hal pahit yang kita peroleh, tapi dari situ kita bisa belajar, banyak experience. Oh ternyata kalau kayak gini sikap kita ini gimana. Jadi banyak inilah pembelajaran, aku suka proses itu. Betul. Dan menurut kamu setelah masuk ini, maksudnya setelah setahun ini di Lontara, dulu kan kita Lontara, tapi sekarang udah branding jadi Lontara. Lontarata. Iya, dulu Lontarata. Aku selalu kebalik. Sekarang udah branding, walaupun secara ofisial belum diumumkan di Instagram, tapi ke member-membernya udah pada tahu gitu jadi kan. Lontara ya. Terus gimana? Apa sih yang kamu dapatkan? Maksudnya bagaimana kesan-kesan kamu setahun ini? Apalagi sebagai inisiator. Apa ya? Aku sendiri ya, secara individu aku merasa aku sebelumnya aku underestimate banget diri aku sendiri. Karena aku nggak pernah menyangka kalau aku bisa membangun komunitas sama teman dan menggerakkan komunitas itu sampai setahun berlanjut dan udah banyak hal yang kita dapat juga melalui komunitas ini. Banyak kesempatan-kesempatan yang datang yang sebetulnya nggak kita rencanakan kan. Jadi awalnya kan kita simply mau bikin komunitas cuman untuk ada agenda temu biar bisa diskusi baca aja terus. Tapi kemudian akhirnya ada kesempatan-kesempatan yang datang di luar itu. Seperti salah satu contohnya yang kayak tadi aku sebutin, kita sempat diundang juga di MIWF. Menurutku tuh kayak sampai sekarang aku masih merasakan excitement, betapa menggebu-gebunya hal itu, karena inget banget kan, kita kan pertama kali ketemu tuh MIWF tahun 2023 kan. Betul. Itu pertama banget kita ketemu. Itu pertama kali kita ketemu. Pertama kali kita ketemu. Waktu itu aku ingat banget kamu ngajak lah,
Halo, aku Ai. Ini mau rencana ke MIWF nggak? Oh iya mau, ayo bareng loh. Terus kita bareng. Aku bonceng kamu, Iya, bonceng kamu kamu kan. langsung gini ya, udah perginya bareng aja. Iya. Nanti, naik motor sama aku. Kan sekalian kamu di Daya kan. Satu Iya, kita searah gitu. Jadi satu arah. Iya, langsung aja deh bareng daripada satu-satu gitu kan, daripada sendiri-sendiri. Disitulah kita ketemu dan pas kita ketemu kayak wah gila, gokil ini orang. Langsung kayak ibarat kata di Avatar itu, tau gak sih, kayak dia langsung klop gitu. Kayak langsung bener-bener kayak match satu, gitu ya. kayak match gitu. Jadi bener-bener kan biasa tuh aku jujur ya, karena aku kan introvert, kamu kan ekstrovert. Jadi kamu tuh kalau aku bilang bisa membaur ke semua orang. Tapi jujur bagi aku yang introvert ini kadang tidak bisa sembarang orang dalam satu kali ketemu itu bisa klop. Itu nggak sembarang orang. Jadi karena biasa aku ketemu satu orang dari pertama kali, kadang kayak aku rasa aduh ini enggak deh gitu loh. Meskipun mungkin personalitinya nggak cocok benar, sama aku gitu kan. personalitinya nggak cocok, nggak match. Benar-benar kayak vibes-nya tuh beda. Pas ketemu kamu tuh udah kayak bener-bener gila, gokil. Sumpah kayak langsung tak gitu loh, ngerti gak sih? Kayak zing, iya zing itu ya kan di throttle Transylvania. Kalau dia klop langsung zing gitu kan. Itu yang aku rasain kayak wah gokil deh. Jadi udahlah sampai di situ akhirnya kita udah piknik ya waktu itu ya. Belum. Dari situ. Iya benar kan? Ya Allah, benar aku. Nah, dari situ kita piknik. Buatlah Lontarata book club. Akhirnya sampai sini sampai sekarang alhamdulillah, dan aku harapnya sih masih terus ya. Mudah-mudahan ya umurnya panjang ya Lontara. Amin, benar-benar. Tapi kembali lagi mengenai komunitas ya, apa aja yang aku dapetin yes. Aku dapetin teamwork kita. Yes, betul. Setelah banyak drama. Iya, setelah banyak drama. Dan akhirnya aku menemukan teman-teman yang ini nih yang benar-benar sefrekuensi, bukan cuman karena kita sama-sama suka baca, tapi ternyata kita bisa nyambung dalam hal-hal lain gitu kan. Benar sekali. Dan itu salah satu experience yang menurutku sangat berharga sih semenjak aku berkomunitas. Ditambah lagi kita punya komunitas online juga kan, kayak Robusta yang luar biasa. Punya visi misi sendiri juga. Waduh, gitu kan. Itu bagaimana kalau kamu gimana masuk? Kita kan udah bahas Lontara. Jadi Lontara itu benar-benar basisnya Bookstagram dan memang kita inisiatornya. Nah, ini kita masuk ke klub buku yang basisnya online dan Robusta. Gimana menurut kamu? Robusta itu seperti apa? Semenjak kamu masuk gimana? Oh my god. Speechless sih jujur. Aku agak bingung mau menggambarkannya dengan kata-kata. Dari awal masuk itu gimana? Karena sebenarnya gini loh, Robusta itu dari awal kemunculannya tuh udah langsung ini loh glowing, ibaratnya gitu kan. Karena mereka tuh kelihatan banget prokernya tuh mateng. Bener, gitu kan, mateng banget prokernya. Terus kayak agendanya tuh kayak non stop gitu. Dan kayak apa ya, kayak aku melihat orang-orang di dalamnya tuh benar-benar totalitas dalam membangun komunitas tersebut gitu kan. Benar. Jadi dulu ya nggak bisa dipungkiri sebelum kita masuk Robusta, aku tuh merasa iri sekaligus menjadi motivasi juga. Benar, sama. Ya kan? Kita kan sempat curhat kan, bilang. Iya. Itu cara masuk Robusta gimana sih? Iya, pasti gitu. Kita berdua kan ada kepengen masuk ya, tapi sama-sama segan gitu loh. Segan. Cara gitu masuknya kan. gimana? Karena kayak ya kita juga nggak tahu cara masuknya gimana nih kan. Betul, karena kan memang dari Robusta sendiri juga nggak pernah ada open member yes, betul, kan. Jadi benar-benar kayak gerilya gitu kan, diajak-ajak. Sementara kita kalau nggak diajak kan nggak bisa masuk juga sebetulnya. Nggak bisa sembarang masuk ya. Pada saat itu bahkan kayak aku udah di tahap ya udah sebenarnya nggak apa-apa juga nggak masuk Robusta, karena sebetulnya orang-orang yang ada di Robusta ini beberapa memang udah deket sama kita kan, kita kenal gitu. Sering ngobrol gitu, kayak aku sama Villa, kamu juga sama Ica udah lama banget kenalnya gitu kan. Aku sama Erma, aku sama teman-teman yang lain yang ada di sana tuh cukup sering ngobrol lah di luar Robusta, benar-benar di luar urusan perkomunitasan ini gitu. Jadi sebetulnya yang membuat aku semakin tertarik dengan si Robusta ini adalah selain karena banyak orang-orang yang udah aku kenali, karena memang visi misinya tuh kayak bagus gitu loh. Konsepnya kan mereka Robusta ini kan sedekah literasi. Charity ya. Charity banget gitu, benar-benar apa namanya? Center of
poinnya gitu kan, brandingnya charity, benar. Charity, dan itu benar-benar adalah satu kegiatan yang nggak bisa dilakukan semua orang sih menurutku. Bener sih, salut siap. Ya kan, tapi akhirnya ternyata kita malah masuk dengan cara yang tidak terduga kan. Iya. Aku ingat banget waktu itu gara-gara kita ngisi apa jadi ya? narasumber si Jax. Iya, live IG bahas buku itu. Once Upon a Broken Heart kan. Akhirnya kayak tiba-tiba diajakin masuk Robusta, Robusta nggak langsung excited. Mau dong. Iya. Ya kan. Kamu diajakin Villa ya? Erma kayaknya. Erma, kamu diajakin Erma, aku diajakin Ica. Bener kayak pas diajak itu, mau dong Ca. Kayak kalau gitu. Seakan-akan kalau misalkan diibaratkan udah lompat-lompat ke girangan kali ya kita ya. Iya betul, karena kayak sesuatu yang dari dulu kayak kita idam-idamkan. Bukan kita idam-idamkan tuh dalam artian kayak ya ampun kayaknya keren banget komunitas ini gitu. Karena maksudnya ya kita sebagai salah satu penggerak komunitas kan belum sampai ke tahap itu ya. Jadi ketika ada yang punya visi dan misi dan konsisten seperti itu kayak ya ampun kapan ya kita juga bisa kayak gitu tuh adalah sesuatu hal yang menurutku luar biasa sih. Jadi kayak aduh aku juga pengen berada di lingkungan orang-orang seperti ini, orang-orang yang selalu mau berbuat baik, berbagi kayak gitu kan. Dan akhirnya kita masuk dan ternyata ujung-ujungnya kita juga jadi pengurus di sana. Jadi pengurus juga. Bener. Tapi aku seneng banget sih karena masing-masing ya menurutku Robusta dan Lontara itu punya experience yang berbeda. Yes. Aku rasain juga itu. Berbeda banget dari segi lingkungan orang-orangnya, dari segi lingkungan kegiatan-kegiatannya, dan bahkan ada satu momen kita berkolaborasi juga kan. Yes. Beberapa kali kan? Beberapa kali ya. Benar-benar. Pas yang kita isi pojok literasi pojok literasi, donasi terus, ke Bantaeng. Iya, donasi. Ya ampun itu kayak ya ampun, aku tidak pernah menyangka bahwa melalui berkomunitas ini aku benar-benar bisa menjadi salah satu perwakilan untuk menyalurkan donasi. Benar. Karena kayak gimana ya, perasaanku pada saat itu tuh kayak campur aduk. Di sisi lain kayak aku terharu banget. Di sisi lain kayak aku kayak nggak percaya gitu karena kamu dipercaya untuk merepresentasikan Robusta kan. Dipercaya. Itu salut terus, sih. Karena aku mikir ya kalau aku secara individu aku nggak akan bisa sampai di titik itu ya kan, tapi karena adanya komunitas ini gitu kan, aduh ini membuat haru sih sebenarnya. Iya sih ya, benar ya kan? Benar. Karena kayak ya ampun ternyata hal-hal seperti ini justru kita dapatkan dari berkomunitas gitu kan. Hal-hal yang dari awal sebenarnya kita nggak ada arah ke sana gitu kan. Benar. Kamu berkaca-kaca dan nangis dong, udah nahan ini. Ya kan? Kok kenapa sih? Ya gitulah ya. Terus ya pokoknya apa namanya, hal-hal yang kayak sedekah ya. Apalagi konsep sedekah itu kan adalah suatu hal yang mulia banget yang sebenarnya semua orang mungkin mau melakukannya gitu, tapi belum nggak semua orang punya kapasitas untuk melakukannya gitu. Dan apalagi pada saat itu kita berjodoh menjadi perwakilan. Terus didonasiinnya juga di sebuah pesantren putri gitu, di mana pesantrennya itu memang lagi memulai kegiatan untuk banyak membaca gitu, membuat kegiatan diskusi baca. Itu benar-benar hadir di sana, datang ke sana dengan perjalanan yang menentang malu. Itu juga drama sih pas kita ke sana kan. Kebetulan adikku yang jadi sopir. Aduh, kesel banget. Ya ampun. Aku gak enak banget loh sama kamu, sumpah kayak dalam hati aku diam nih. Duh, ini gimana? Sambil lirik kamu sedikit, sumpah. Aduh. Gak apa sih. Memang agak-agak ini ya, agak kena mental juga sebetulnya sopirnya. Menantang maut kan itu ya, adikmu bawa mobil. Memang. Tapi justru itu adalah bumbu-bumbu yang membuat perjalanan ini tuh semakin gak terlupakan. Aduh, bener-bener sih, bener-bener. Iya. Kalau kamu sendiri gimana? Aku juga tidak jauh beda dari kamu, bener-bener kayak masuk di Lontara, menjadi inisiator juga, kayak banyak banget lah hal-hal manis yang kita dapat, bahkan juga hal pahit yang kita dapat. Hal manisnya itu kayak misalnya kita itu
sesimpel kita kumpul ya kan. Terakhir kita ngumpul itu waktu ultahnya anniversary-nya Lontara. Bukan. Kemarin apa sih yang event nongkrong Eka Kurniawan. Iya, nah, itu terakhir kita ngumpul kan, dan itu lumayan kita tuh banyak di situ kan. Setelah itu pahitnya juga pun ada. Banyak juga beberapa hal yang mungkin kita bisa, aku pribadi yang bisa ambil pelajaran dari situ. Selain itu juga di komunitas selama kita menghandle Lontara ini tuh banyak opportunity yang kita dikasih, banyak kesempatan besar, dan aku harap sampai di titik kita itu kembali diundang, misal dalam diskusi atau narasumber di mana, atau di festival buku misalnya kayak gitu kan, kita tuh bersedia banget ya. Ini kode keras ya kayaknya. Nah, masuk di Robusta juga such a pleasure, karena di sana tuh aku nemukan orang-orang yang baik banget. Ya Allah, sampai waktu Ramadan kemarin kan kamu masuk ke grup apa sih namanya itu, ngafal apa? Tilawah. Nah, aku belum masuk. Masih ada sih. Masuk masuk dong makanya. Sahabat taat namanya. Iya, sahabat taat. Nah, aduh, apalagi kayak di sana pembinanya, aku nggak bisa menjabarkan dan mendeskripsikan, saking kayak berhati malaikat gak sih. Kayak mereka tuh kasih kita kesempatan yang bener-bener tidak bisa kita dapatkan di luar. Kita dikasih pengalaman dalam berkomunitas, cara menghandle misalnya suatu program, kan semua kita kan pembelajaran proses. Jadi aku seneng dan sekaligus bersyukur aku menemukan dua komunitas ini, terutama ya. Di komunitas lain juga bagus semua, kayak klub buku setengah 7. Itu khusus yang ini sih kocak. Itu lebih kocak itu sih. Konsepnya tuh ibu-ibu kocak, ibu-ibu dan bapak-bapak komplek yang kocak sih komplek. Itu. Jadi memang semuanya semua ada. Itu pasti masing-masing ada ciri khasnya, dan pasti aku yakin semuanya punya kebermanfaatan sendiri untuk orang-orang di sekitarnya, terutama orang-orang di dalamnya gitu kan.